Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik bimbingan dan konseling yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangan yang optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Indari. Saya adalah seorang guru BK dari SMK Negeri 10 Malang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan nomor peserta 2015031755353 dan nomor induk mahasiswa 225070993. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saya sedang melaksanakan video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN. Untuk video kali ini yang saya ambil adalah video bimbingan kelompok dengan tema cara belajar yang efektif dan efisien, dengan tujuan agar peserta didik bisa mengaplikasikan strategi belajar efektif dan efisien ke dalam proses pembelajaran. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah nyaman posisi duduknya? Sudah. Apa sih lo kali ini? Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya, kalian sudah memenuhi panggilannya Bu Titis ke sini. Ini tadi pelajaran apa? PKN. Ya, gurunya PKN siapa? Bulan. Bulannya. Tadi sudah izin ya sama Bu Bulan ya? Sudah. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Ya. Siapa yang mau mimpin berdoa? Ya. Oke, silakan. Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kegiatan kita nanti diberi kelancaran dan juga tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan ini bisa terpenuhi semuanya. Amin. Sehat semua ya. Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita ice breaking dulu dan perkenalan dulu ya, supaya kita bisa saling kenal satu sama lain. Ini ada yang beda kelas kan ya? Ya, Siva ya. Sudah kenal semua? Sudah. Untuk lebih mengenal lagi, gimana kalau kita perkenalan sambil menyebutkan warna favorit? Gimana? Boleh. Jadi perkenalannya dimulai dari Vita ya. Jadi contohnya gini, misal dari saya dulu ya. Contohnya gini, perkenalkan, halo assalamualaikum, perkenalkan nama saya Titis. Atau disebutkan nama lengkapnya enaknya gimana? Nama lengkap, nama panggilan. Oh iya bagus, nama lengkap sama nama panggilan. Jadi gini, halo assalamualaikum, perkenalkan nama saya Titis Indari. Saya biasa dipanggil Titis. Warna favorit saya adalah ungu. Misalkan seperti itu. Terus berlanjut ke teman di sebelahnya. Tetapi teman sebelahnya harus memperkenalkan teman yang sebelumnya. Ya, jadi gini, Vita memperkenalkan diri. Kemudian lanjut ke Siva. Nanti Siva memperkenalkan Vita dulu, baru memperkenalkan dirinya. Kemudian lanjut ke Desta. Nah, Desta berarti tugasnya memperkenalkan kita sama Siva, baru memperkenalkan diri. Nah, semakin ke sini semakin banyak yang dikenalkan. Nah, ini juga melatih konsentrasi dan daya ingat. Ya, siap ya. Ya.
Nah, biar lebih seru, gimana kalau nanti ada yang salah kita beri hukuman? Setuju. Setuju ya. Setuju. Bagaimana kalau dimulai sekarang? Boleh tuh. Oke, ayo lanjut Vita. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Rafika Aulia, biasa dipanggil Vita. Warna kesukaan saya adalah warna biru. Ya lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Siva Onazia, biasa dipanggil Siva. Salah apa Enggak apa-apa. Perkenalan dulu apa? Ya diulang lagi enggak apa-apa. Kayak kan perkenalan habis itu. Nah, memperkenalkan Vita dulu, baru kamu. Oh iya. Kenalkan sebelah kiri. Ya, tetap lanjut. Assalamualaikum gitu, tapi memperkenalkan Vita dulu, baru kamu. Gitu. Halo, assalamualaikum. Di samping saya adalah Vita Aulia, biasa dipanggil Vita. Warna kesukaan ini biru. Ya lanjut perkenalan diri. Perkenalkan nama saya Siva Onazia, biasa dipanggil Siva. Warna favorit saya biru. Gerak tegap pasti langkahku mencapai kita. Jiwa besar tanggung jawabku, tuntutan bangsa. Panjatkan panji-panji keagungan di bumi SMK 10. Tetaplah jaya SMK 10, tunas generasi penuh dedikasi dan abdi. Belajar dengan semangat gelora untuk cipta bangsa Indonesia. SMK Negeri 10 Malang adalah sekolahku, tempat kita belajar dan mengejar cita-cita guna masa depanku. SMK Negeri 10 Malang, singgahsana hatiku, tempat kita mendidik dan mendidik putra bangsa, masa depan mulia. SMK Negeri 10 Malang, hidup dan tetap jaya. Ku berjanji dan berbakti menjadi putra bangsa. Ku berjanji dan berbakti menjadi putra bangsa. Sudah lebih semangat lagi ya, Yayan. Jadi kalian di sini nanti akan melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? BK, ya disingkat BK. Sama ya dengan bimbingan konseling BK. Tapi beda. Kalau bimbingan konseling itu bidang. Kalau bimbingan kelompok nama kegiatannya atau layanannya. Jadi salah satu layanan dari BK itu ada namanya bimbingan kelompok. Apa kira-kira bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Kalau kita pisah dari dua suku katanya, bimbingan dan kelompok. Bimbingan itu apa sih? Membimbing kita. Suatu arahan yang diberikan agar Ya, kita betul. menjadi lebih baik. Betul. Terus kelompok apa? Sekumpulan dua orang atau lebih. Sekumpulan dua orang atau lebih. Jadi yang namanya kelompok itu tentunya lebih dari satu orang ya. Jadi minimal dua. Kita berapa ini sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan Bu Titis ya. Nah, ini sudah bisa disebut kelompok kan ya. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu proses atau suatu kegiatan layanan dari BK yang diberikan kepada siswa untuk membantu siswa mengentaskan masalah atau meluruskan perilaku-perilaku siswa yang kurang benar, yang kurang atau keluar dari koridor yang seharusnya. Jadi nanti tujuannya untuk mencapai tugas perkembangan siswa secara optimal. Nah, kalian kan sekarang umur berapa? Ada yang 18? 17. 17. Berarti rentangan 15 sampai 18 gitu kan ya usia SMK itu ya. Itu tugas perkembangannya kan sudah mulai dari
remaja menuju ke dewasa. Dewasa. Nah, itu perlu arahan, perlu bimbingan. Nah, mumpung ini momennya pas, jadi pas di saat ujian ya, di saat ujian sekolah. Kalian hari ini kan ujian ya, ujian akhir semester genap. Nah, Jadi penentuan kalian nanti naik kelas atau tidak gitu ya. iya. Nah, kemarin kan sudah pernah evaluasi sebelumnya untuk di kelas. Bu Titi sudah pernah menyampaikan untuk evaluasi diri, apa yang kalian lakukan selama semester kemarin yang kurang apa, silakan diperbaiki. Nah, rencana kalian perbaikan di semester depan bagaimana? Kan kemarin sudah saya sampaikan seperti itu di kelas. Nah, lanjutannya ini. Jadi selama proses pembelajaran kemarin, kalian kira-kira proses belajarmu sudah efektif atau belum? Kira-kira sudah maksimal atau belum hasil yang kamu dapatkan? Belum. Belum. Kenapa? Bisa. Apakah belum paham gimana caranya belajar yang efektif? Iya, Bisa juga sama belum bisa mengatur waktu belum agar bisa konsisten. mengatur waktu. Ya. Terus apa lagi kira-kira? Senja apa kendalanya? Kok bisa dibilang belum efektif? Mungkin kayak gak cocok sama cara pembelajarannya dari Bapak Ibu guru. Cara mengajar Iya, guru. cara mengajar. Ya, bisa masuk itu juga. Jadi kamu kurang memahami cara mengajar Iya. guru tertentu ya, nggak Iya, semuanya tentu. ya. Gak semuanya ya. Ya, lagi yang lain? Siva mungkin ada kendala apa? Selain kurang bisa mengontrol waktu sama cara mengajar Bapak Ibu guru yang kurang mudah dipahami, mungkin ada yang lain. Terpengaruh teman, bisa jadi kan? Iya. Apalagi? Apa? Sama kayak Senja. Cara mengajar Bapak Ibu guru sama. Oke, sebetulnya dari kenapa? Gurunya hampir sama. Oh, gurunya hampir sama. Ya, karena jurusannya sama ya, sama-sama DKV, cuma beda kelas. Yang satunya DKV 2, kamu DKV berapa? Satu. Ya. Oke, baiklah, dari beberapa permasalahan tadi dan beberapa hasil observasi dari hasil evaluasi kalian kemarin, itu Bu Titis dapat menyimpulkan bahwa kalian kurang memahami cara belajar yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu cara belajar efektif dan efisien ya. Nah, ini sebentar lagi akan saya tayangkan video yang berhubungan dengan cara belajar efektif dan efisien. Silakan diperhatikan. Kemudian nanti setelah kalian melihat video dan tolong dipahami ya video yang saya berikan. Kemudian kita akan mengecek pemahaman kalian nanti dalam permainan. Setuju kalau kita nanti bermain? Setuju. Baiklah, sebelum kita lakukan melihat video dan permainan, Bu Titis minta untuk mengisi pretest dan posttest ya. Jadi pretest itu untuk mengetahui pemahaman kalian sejauh mana tentang belajar efektif dan efisien. Kemudian nanti setelah akhir kegiatan juga saya minta untuk mengisi posttestnya. Posttestnya itu mengetahui sejauh mana kalian memahami belajar efektif dan efisien setelah melalui kegiatan ini. Kalau pre-nya itu sebelum melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini. Nanti yang bermain 4 saja ya. Jadi nanti yang lain ada yang jadi observer, ada juga yang mengecek jawaban. Nanti untuk permainannya saya jelaskan lebih lanjut lagi. Oke, silakan diisi untuk pretest sama daftar hadir. Ini fotonya.
12 Juni. Tanggal 12 kan? Nanti dipakai lagi untuk ngisi postesnya ya. Oke, sudah semua ya. Sekarang kita lanjut untuk nonton video. Efektif versus cara berpikir efisien. Ya, artinya kapan sih kita harus coba efektif dan efisien? Jadi gini, pertama-tama dalam belajar fokusin dulu pada hal-hal yang sifatnya efektif. Ya, target lo harus menjadi efektif dulu. Artinya apa? Belajar itu misalnya lo mau mengerti suatu materi, fokus bagaimana menjadikan materi itu benar-benar ngerti secara benar. Kemudian dalam mengerjakan soal, cari metode atau cara atau apa yang benar-benar menyelesaikan soal itu, benar-benar bisa menjawab soal gitu. Soal itu selesaikan secara benar, ya. Dan bukan cuma benar doang, tapi saat mengerjakannya lo ngerti, ya. Harus benar-benar membuat tahu nih, ngerti nih cara ngerjainnya, kenapa begini gitu. Itulah fokus pada efektivitas. Kenapa ini penting? Karena gini, ketika lo mengerjakan soal, itu ada ngerjain soalnya, itu tujuannya kan dua. Ketika saat sedang tes dan ketika saat sedang belajar. Ketika saat sedang tes, targetnya apa? Menjawab dengan benar dan menjawab secepat-cepatnya, ya nggak? Atau kita ganti jadi efisien. Nah, ini kata yang tepat. Lo harus ngerjain soal dengan benar dan efisien gitu kan saat tes. Tapi saat lo belajar, lo nggak harus dengan benar dan efisien setiap saat. Kenapa? Karena targetnya, kalau ini kan memang targetnya supaya benar aja kan, dan waktunya cukup. Sedangkan saat belajar, selain benar, ada lagi, lo makin ngerti. Itu target ya, beda nih ngerjain soal saat belajar. Lo diharapkan untuk makin ngerti. Saat setiap ngerjain soal, lo makin ngerti. Pokoknya, gimana caranya belajarnya ngerjain soal dengan cara yang efektif. Ya, ini target. Target pertama itu adalah menjawab dengan benar dan lo ngerti apa yang lo kerjain. Itu penting. Kebanyakan orang ngerjain soal tuh, banyak lo yang ngerjain soal, ya udah rumus-rumus pakai, tapi nggak bener-bener ngerti. Ketika soalnya diselewengin dikit, pusing dah. Ketika diselewengin dikit, bingung mesti diapain lagi nih. Ketika ngeliat soal yang agak beda, nggak tahu pakai yang mana. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu. Terus kemudian ulang-ulang terus sampai lo bener-bener ngerti. Diulang-ulang sampai jadi otomatis. Nah, targetnya sampai jadi otomatis. Nanti begitu udah jadi otomatis, mulai deh lo pelintir-pelintir. Disinilah ketika di sini lo pikirin. Nah, berpikirlah untuk menjadi lebih efisien gitu. Oke, ini video yang pertama. Sekarang ke video yang kedua. Itu tadi cuma membedakan antara belajar efisien itu gimana. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda saat membaca. Ada yang membaca dengan tujuan untuk mencari inspirasi, dan ada juga yang membaca dengan tujuan mencari informasi. Namun, dengan membaca pastinya akan selalu ada strategi yang efektif untuk menghemat waktu. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah menyurvei bahan bacaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca judul atau subjudul dan bagian pendahuluan. Ada juga membaca ringkasan isi dan daftar isi, ataupun melihat pola penulisan. Aktivitas ini bertujuan untuk memahami isi dan struktur teks. Contohnya dengan artikel tujuan manfaat beeswax atau lilin lebah untuk kesehatan. Artikel ini mempunyai pola sebab akibat. Hal ini dikarenakan struktur paragraf yang menyatakan suatu manfaat dan penjelasan mengapa manfaat tersebut terjadi. Dengan subjudul yang bernama melembabkan kulit, sebagai lilin relaksasi alami,
mengatasi peradangan kulit, menghilangkan jerawat, meredakan nyeri, melindungi hati, melembabkan bibir yang kasar. Adakah bahaya dari beeswax? Pembaca akan lebih paham atas isi teks tersebut. Kedua adalah question. Sebelum membaca teksnya, bertanyalah kepada diri sendiri mengenai apa yang akan dibaca. Contohnya dengan menggunakan adik Simba dari artikel sebelumnya, kami bisa bertanya apa saja manfaat penggunaan beeswax untuk manusia, di mana manfaat paling besar untuk penggunaan beeswax pada tubuh manusia, dan kapan waktu yang tepat untuk mulai menggunakan beeswax dalam kosmetik. Hal-hal ini adalah bagian dari langkah bertanya. 4R. Read, recite, record, and review. Dalam langkah read, baca dan fokuslah kepada bagian yang penting saja. Teknik scanning, skimming, skipping, dan selecting dapat membantu di langkah ini. Teknik scanning hanya membaca bagian yang penting di setiap halaman ataupun bab tulisan. Teknik skimming hanya membaca intisari teks yang mungkin berada di awal dan atau akhir paragraf. Seperti scanning, teknik skipping hanya perlu membaca bagian yang penting, tapi materi yang sudah diketahui akan dilewatkan. Teknik selecting hanya membaca bagian yang relevan dengan topik yang terpilih. Saat membaca, ada baiknya untuk mencatat apa yang telah kami temukan. Dalam proses record, kami dapat mencatat informasi tersebut dalam graphic organizer yang bersifat interaktif. Dari artikel tersebut, saya menemukan beberapa manfaat dari beeswax. Saya juga menemukan bahwa beeswax tidak hanya memiliki manfaat bagi kondisi fisik, namun juga kondisi mental, dan banyak penemuan-penemuan lainnya. Berlanjut ke langkah recite, langkah ini dapat dilakukan dengan mengulang kembali hasil tulisan atau membaca kembali bagian yang kurang dipahami, ataupun dengan menjelaskan kembali isi teks dalam bahasa sendiri. Ini pun dapat dituliskan di graphic organizer. Kami juga bisa menceritakan penemuan kita kepada orang lain dalam bahasa sendiri. Terakhir adalah langkah review. Setelah melakukan 4 strategi sebelumnya, mengulas kembali informasi penting menjadi hal yang wajib. Hal ini dapat dilakukan dengan merangkum tulisan dari strategi recite dan menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Hasil strategi SQ4R dapat dilihat dari graphic organizer yang telah dibuat. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda saat membaca. Ada yang membaca dengan tujuan untuk mencari inspirasi, dan ada juga yang membaca dengan tujuan untuk mencari informasi. Oke, gimana setelah melihat tayangan video tadi? Ada sedikit pencerahan. Ya. Ya. Jadi belajar efektif itu bagaimana sih? Efektif dan efisien. Kalau dilihat dari efektivitas, efektif itu apa? Lebih mudah dipahami. Lebih mudah memahami. Terus apalagi untuk waktu bagaimana? Kalau kita membaca semua materi, misalkan membaca buku sejarah segini, kira-kira kalau kita membaca semuanya menghemat waktu atau sebaliknya? Menghabiskan waktu, ya. Jadi sudah ada cara yang lebih baik, yang lebih mudah dengan SQ4R. Ya, metode SQ4R. S yang pertama tadi apa? Survei ya. Kemudian Q-nya question. Ya kan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita belum mengerti dari teks bacaan tersebut. Kemudian R-nya 4R, berarti R-nya ada 4. R apa aja? Yang pertama tadi R yang pertama apa? Kalau membaca yang pertama jelasnya reading, ya. Kemudian R yang kedua Record. masuk moro-moro record. R yang kedua recite, mengulang kembali. Jadi setelah kita membaca, kita ulang bagian mana yang dirasa penting, dibaca lagi. Kemudian setelah recite, record, tadi katanya habis. Record itu mencatat atau merekam pokok-pokok yang penting dari bacaan tadi, apa saja yang membuat kita lebih mudah memahami bacaan tersebut.
Kemudian yang terakhir review. Review apa? Review mengulas kembali bacaan tadi ya. Kita sudah paham apa belum tentang apa yang kita baca, materi yang dibaca tadi. Nah, ini bisa diterapkan ke semua mata pelajaran sebetulnya. Tidak hanya mata pelajaran bahasa Indonesia, sejarah bisa. Kan setiap pelajaran kan ada materi yang harus kita baca dulu kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba praktek tanpa membaca materi yang diberikan. Meskipun produktif kan juga gitu. Kita harus membaca tutorialnya atau caranya menggunakan kamera bagaimana. Kan tidak tiba-tiba memegang kamera. Kalau langsung memegang kamera nanti jadinya gimana? Apakah kamera itu akan baik-baik saja ketika kita belum paham apa-apa tiba-tiba langsung praktek pegang kamera, syuting, gimana? Tidak akan bagus ya hasilnya nanti. Nah, jadi pasti dalam pelajaran apapun, dalam pengalaman apapun kita harus membaca dulu. Ada. Oke, kita langsung lanjut untuk bermain aja ya. Ya. Siapa yang main silakan home pimpa. Jadi nanti empat yang terpilih yang akan main ya. Silakan ayo home pimpa. Nah, 2 yang tidak bermain nanti jadi observer ya. Sudah paham sampai sini? Paham. Nah, silakan home pimpa dulu untuk menentukan giliran. Yang main duluan siapa? Break. 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 Pagi dulu, terus lanjut. Pimpa layu break. Nomor 2. Berarti yang ketiga siapa? Saya Bu. Oh, ini. Iya. Kok bisa ya? Ini Bisa. sudah lulus ya ternyata. Oke, silakan. Ini darinya. Selamat bermain. Settingan. Aduh. 3. Lemu apa? 3, punyamu yang apa tadi? 1, 2, 3 biru. Nah, ambil kartu. Silakan dibaca. Apa yang dimaksud dengan question pada metode Question. question Nah, pada metode pembelajaran? apa yang disebut question tadi? Ya, ini kamu lihat di sini. Soal nomor berapa itu? 11. 13. Jawaban nomor 13. Question, ayo apa? Silakan dijawab. Sebisanya enggak apa-apa, enggak usah takut salah. Apa question? Question bahasa Inggris kan? Ya. Artinya apa? Bahasa Indonesianya? Pertanyaan. Nah, berarti Pada metode pembelajaran. Berarti belajar dengan apa? Question tadi apa? Pertanyaan. Lah iya. Berarti belajar dengan Pertanyaan. dengan pertanyaan, misalnya gimana? Misalnya kan ditanya suruh menjawab. Jadi bisa seperti itu sih. Jadi saling bertanya dengan teman bisa. Kemudian tadi apa Desta? Pertanyaan bertujuan untuk menimbulkan rasa ingin tahu. Benar nggak yang disebutkan Rivaldi tadi kira-kira? Benar atau salah? Jawabannya Rivaldi tadi belajar dengan ya dengan pertanyaan. Salah. Ingin tahu. Hah? Ingin tahu. Mengajukan pertanyaan bertujuan untuk menimbulkan ingin tahu. Biasanya kan belajar untuk bertanya. Dengan gambar. Belajar dengan gambar apa? Mungkin maksudnya kayak lebih mudah memahami suatu pelajaran saat melihat atau memproyeksikan itu dengan sebuah gambar atau media mungkin. Gimana? Nah, tepuk tangan yang habis. Lanjut
Lanjut ya Yan. Ayo semangat ya Yan. Semangat ya. Dua. Satu. Satu, dua. Ambil kartu. Ambil kartu lagi. Apa yang dimaksud dengan belajar dengan bergerak? Belajar dengan bergerak. Menurutmu gimana? Belajar dengan bergerak. Bergerak itu apa sih? Menggerakkan apa? Menggerakkan tubuh. Jadi kalau belajar dengan bergerak apa? Jangan ya. Yuk. Enggak apa sih? Kak Gigi. Kak Gigi. Nah, tiga ya. 1, 2, 3. Ore, berarti sampai finish duluan ya. Ya. Jadi untuk permainan kali ini dimenangkan oleh Hafiz. Baiklah, permainan sudah selesai. Silakan duduk kembali. Kita sudah melewati serangkaian kegiatan dari bimbingan kelompok pada hari ini. Untuk selanjutnya saya akan mencoba untuk merefleksi kalian ya tentang pemahaman kalian setelah melaksanakan kegiatan ini. Gimana? Secara lisan dulu, menurut kalian setelah kegiatan tadi tingkat pemahaman kalian bagaimana? Jadi lebih paham tentang cara belajar yang efisien. Ya, lebih paham ya. Ya. Berapa persen kira-kira? 80. Sebelumnya berapa, sekarang berapa gitu. Ya, Sebelumnya 10. 50. Siva sebelumnya 50, sekarang 80. Hafiz berapa? 10% Bu. Sebelumnya 10, sekarang 20. tapi ada peningkatan lah ya Ada daripada peningkatan. tidak sama sekali. Padahal kamu yang menang loh, kok bisa Iya. cuma 20 itu loh. Rendah. Observernya aja sudah 80. Kalau rival berapa tadi? Sebelumnya 20-an Bu. 20-an. Sekarang berapa persen? 50-an. 50-an. Meningkat drastis. Senja berapa? 50. Mungkin 70. 70. Ya. Oke, berarti sebagian besar sudah mengalami peningkatan tentang pemahaman cara belajar yang efektif dan efisien. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ke proses belajar selanjutnya ya. Dan semoga nanti hasil ujiannya bisa sesuai dengan harapan dan keinginan kalian. Jadi itu intinya. Dan bisa naik kelas semuanya. Amin. Dan nanti pesan saya, kalau misalkan ada teman kalian yang tidak pernah belajar atau hanya saat mau ujian saja belajarnya, atau masih dengan sistem kebut semalam, coba diajak untuk belajar bareng-bareng untuk menerapkan belajar yang efektif tadi. Bisa? Bisa. Nah, sekarang silakan diisi untuk post testnya. Ya. Semangat dulu. Nah, 12 Juni. 12 Juni. Bisa. Ya, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Kurang satu ini. Kurang. Ayo. Ayo. Tadi 3. Kurang 1. Habis ya. Ayo saya. Habis Bu. Kosong Bu. Rival. Kurang 1 loh ini. Jadi Udah, ada kayak 3. Kusunin Mas. Oh gitu, oke.
maaf ya. Ya sama-sama kok Bu, nggak apa-apa. Emang panjang tangan. Baiklah, kita sudah berada di tahap akhir dari kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah berhasil sampai menyelesaikan di tahap akhir sesuai dengan harapan kita semuanya. Terbukti dengan tadi pemahaman kalian sudah meningkat ya. Ya. Baiklah, sebelum kegiatan ini kita akhiri, mari kita berdoa lagi agar mendapatkan manfaat dari kegiatan yang telah kita lalui hari ini. Mau dipimpin oleh siapa sekarang berdoanya? Saya. Tetap saja. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat bisa berkah. Amin ya Allah. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah, karena waktu sudah berakhir, marilah kita kembali ke aktivitas masing-masing. Kalian bisa kembali lagi ke kelas. Karena tadi diizinkan hanya 1 jam pelajaran saja ya. Iya. Dan saya juga mau beraktivitas lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perlakuan yang kurang menyenangkan ya. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama sebelum mengakhiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silakan. Terima kasih.